awalnya pertama kali buka tahun 1951 itu diawali oleh Bung Karto. Bung Karto itu orang tuanya ibu. Oh, berarti nenek ya? Ya. Pelanggan itu karena di sini lokasinya Margoyodan, selalu bilang gudeg Margoyodan, gudeg Margoyodan. Udah tidak kuat, diserahkan pada ibu. Pada ibu, pada awalnya itu memang kurang begitu besar. Tapi setelah dipegang ibu, ini semakin lama semakin besar. Kita coba ini ya, cekernya dulu. Cekernya ini udah lunak, tulangnya lunak ini. Hanya lepas sendiri. Kalau yang selera pedas, ada cabai utuh. Sahabat kuliner, saat ini kita berada di gudeg Bukasno. Nah, kita sekarang bersama pemilik Bukasno itu dengan Pak siapa ini, Pak? Wiranto. Pak Wiranto. Dengan Bukasno banyak, Pak? Saya putranya. Oh, putranya. Iya. Sahabat kuliner, sekarang dipegang sama putranya Pak Wiranto. Bisa sedikit jelaskan, Pak, untuk asal mula untuk usaha kuliner ini, ceker Bukasno ini? Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, ini untuk cerita sedikit saja. Awalnya pertama kali buka tahun 1951 itu diawali oleh Bung Karto. Bung Karto itu orang tuanya ibu. Oh, berarti nenek ya? Ya, tapi pada waktu itu nggak pakai nama Bukasno. Jadi masih istilahnya blank, jadi nggak ada merek. Cuman pelanggan itu karena di sini lokasinya Margoyodan, selalu bilang gudeg Margoyodan, gudeg Margoyodan. Selang beberapa waktu si nenek udah tidak kuat, diserahkan pada ibu. Pada ibu, pada awalnya itu memang kurang begitu besar. Tapi setelah dipegang ibu, ini semakin lama semakin besar. Karena pada awalnya dulu bukanya hanya jam 5 pagi. Oh, jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai jam 8. 5 pagi sampai jam 8. Setelah dipegang sama ibu, ibu mengundur jam bukanya. Jadi tidak jam 5, tapi bukanya jam 3. Oh, jam 3. Jam 3 pagi sampai jam 8. Jam 3 pagi sampai jam 8. Tentunya kalau jam bukanya lebih lama, dagangannya juga harus tambah. Ya. Nah, akhirnya sama ibu ditambahin untuk dagangannya. Nah, begitu seterusnya sampai kepada anak-anaknya. Tapi sebelum pandemi masih ibu. Tapi setelah pandemi kan ibu sudah sepuh. Jadi rentan untuk terpapar COVID. Ya. Akhirnya sama anaknya ibu sudah leren aja, istirahat. Akhirnya ibu sebetulnya ya masih kurang rela ya. Ibaratnya ibu itu jualan itu hanya untuk hiburan. Jadi merasa puas kalau bisa melayani tamu-tamu, bukan mencari satu
pendapatan, tapi melayani tamu ibu sudah puas. Tapi melihat kondisi pada waktu itu kan anak-anak juga khawatir Ya. kalau terpapar COVID. Nah akhirnya digantiin sama kakak saya namanya Mbak Windy. Kebetulan di sini ada yang istilahnya menjual tanah ini, akhirnya sama ibu dibeli, akhirnya dipakai ya sampai sekarang. Lebih awal ya bukannya ini ya? Lebih awal itu. Jadi perjalanannya seperti itu. Oke. Tahun berapa itu Pak mulai ibu jualan? Tahun Kalau Mbah dulu 1951. ya, cukup lama. Terus pergantian sama ibu itu tahun 70-an. 70-an pergantian ini sama anak-anaknya tahun 2022 pas COVID itu. Sahabat kuliner, ini sedikit cerita perjalanan hidup dari gudeg Bukasno. Jadi nanti ingin tahu rasanya, nanti kita coba ya. Sahabat kuliner, tadi kita sudah bincang-bincang sama ownernya. Sekarang kita mau merasakan menu utama gudeg ceker Bukasno. Bagaimana rasanya? Ayo kita. Ini di sini ini apa namanya? Ini krecek kulit sapi, Mbak. Ini ada desa kalau Gori gudeg. Ternyata gudeg itu tidak hanya di Jogja, di Solo pun ada. Kita coba ini ya, cekernya dulu. Ini cekernya ini udah lunak, tulangnya lunak ini. Oh. Hanya di ini lepas sendiri. Tulangnya juga untuk anak-anak juga bagus ini. Kita coba pakai nasi. Kuahnya ini kuahnya kental ini, santannya kental sekali. Kalau yang selera pedas ada cabai utuh. Kalau harga cukup terjangkau, ceker satu porsi ini itu hanya 20.000, gudegnya 10.000. Masih banyak menu-menu yang lain yang perlu dicoba. Dan untuk gudeg ceker Bukasno, saya rekomendasikan untuk coba. Kalau sahabat kuliner ke Surakarta, Solo, gudeg ceker Bukasno ada di Jalan di Margoyudan. Jadi jangan ingat gudeg ceker Margoyudan Bukasno. Jangan kita saksikan untuk kunjungan-kunjungan berikutnya. Terima kasih.